persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali berjumpa dengan saudara lagi dan melayani. Kita bisa bersama-sama berdoa, memuji, menyembah, dan kita akan melanjutkan saudaraku, yaitu pembahasan kita mengenai kuasa kesembuhan dari firman Tuhan. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di Menara Doa. Di tempat ini Tuhan, kami biasa berjumpa dengan Tuhan. Kami diubahkan, kami diberkati, kami dijamah. Bapa, dalam nama Yesus, beri kami hati untuk bisa berdoa, memuji, menyembah-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan telinga buat setiap kami untuk bisa juga mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Mari sekali lagi dari awalnya kami katakan, Bapa, Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu.
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanku, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Semaria hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Suaranya saudaraku, rasakan hadiratnya. Hadiratmu ku rasakan kekudusanmu Bapa. Rindu
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih kasih-Mu ya Bapa, urapan kekudusan-Mu ya Bapa. Oh ya labak, oh ya labak, asyala bala bala bala, oh ya labak, asyala bala bala bala, oh ya labak, bawa siap kami ya Roh Kudus, makin dekat Bapa. Roh Kudus urapi siap kami dekat hati-Mu dekatmu, ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya, dekat hatiku Bapa, dalam dekatmu, ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya, dekat hatimu Bapa, dalam dekatmu, ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu melawat menjamah kami semua. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari katakan Bapa kau setia.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Shalom saudaraku yang kasih Kristus. Saya mau mengajak kita semua berdoa. Saya percaya saudara ada pokok-pokok doa yang sudah naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Apapun itu yang sudah bawa. Dan hari ini Tuhan taruh di hati saya. Cobalah saudara doakan lagi. Saya mau sepakat bersama dengan saudara. Saya akan doa bersama saudara dan bahasa roh saudara ucapkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa apapun yang saudara senang untuk saudara ungkapkan. Doakan itu kata Tuhan. Saat ini, hari ini Tuhan katakan, aku akan jawab doanya. Seperti Tuhan berkata kepada Bartimius, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Tuhan bilang, ucapkan itu, katakan itu, nyatakan itu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Mungkin saudara berdoa untuk orang yang saudara kasih. Apapun itu saudaraku, entah kesembuhannya. Sekarang dalam keadaan yang kritis kah, sakit, saudaraku, untuk masa depan atau apapun itu. Untuk pekerjaan atau bisnis saudaraku. Atau keselamatan orang-orang yang saudara kasih. Hari ini kita sepakat berdoa saudaraku Kristus. Tuhan katakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Tuhan ingin melakukan itu buat saudara. Mukjizat masih ada. Mari saudara buka suaranya, arahkan angkat tangannya. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh ku percaya Tuhanku. Mukjizat itu masih ada. Dan hari ini aku sepakat berdoa bersama dengan anak-anakmu ya Tuhan. Syalabakan nama labaka syalabalabalabalabala. Doa saudaraku, buka suaranya saudaraku. Oh ya labaka shini milabalabalabala. Bapa dalam nama Yesus, aku sepakat ya Tuhan. Bersama dengan anak-anakmu. Kami semua ada di menara doa ini ya Tuhan. Kami selalu ada di menara doa siap hari ya Tuhan. Kami ingin naikkan doa-doa kami ya Tuhan. Oh ya labaka
Tuhan, aku sepakat berdoa untuk anak-anakmu. Ya Tuhan, untuk kesembuhan. Oh ya laba kasih untuk kesehatan. Untuk masa depan anak-anak mereka. Untuk pekerjaan dan bisnis mereka ya Tuhan. Untuk keselamatan ya Tuhan orang-orang yang mereka kasihi. Untuk pelayanan mereka Tuhan Yesus. Oh ya laba kasih laba. Mari saudara siap. Terus sepakat. Terima dalam nama Yesus. Mujizat itu terjadi dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, beriman ya Tuhan. Buat siap anak-anakmu ini. Iman itu disembuhkan dalam nama Yesus. Semua yang terpapar COVID-19, terima iman itu disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara, apapun sakit penyakitmu, kanker kah, sesak nafas, tumor, sakit ginjal, stroke, depresi, kau yang sulit tidur malam, aku berdoa dalam nama Yesus. Beriman ya Tuhan, disembuhkan. Terima kesembuhannya saudara dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih laba. Terima dalam nama Yesus. Beri kami iman Tuhan untuk melihat jawaban doa kami dalam nama Yesus. Oh ya laba. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Studi anak-anak kami, karir masa depan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk jodoh anak-anak kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang kami kasih, semuanya diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anakmu ya Tuhan yang hari ini sedang menghadapi ya Tuhan masalah yang cukup berat dalam keuangan mereka. Aku minta Tuhan, dengar doa mereka, dengar doa kami. Biar ada mujizat keuangan itu Tuhan. Ada terobosan keuangan itu ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu aku sangat mengasihi jemaat-Mu yang hadir di menara doa ini. Aku rindu mereka semuanya sehat ya Tuhan. Semua yang sakit sembuh Tuhan. Yang sehat tetap sehat terus Tuhan. Tuhan pelihara mereka. Lindungi mereka. Berkati mereka semua. Biarlah kami makin percaya dengan Tuhan. Beri kami hati yang haus, yang lapar, yang rindu akan Tuhan. Akan firman Tuhan. Selalu tertanam dalam loh hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Panggil Yesus, saudaraku Yesus. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, doaku. Janganlah Tuhan
Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa di sesi Menara Doa saat ini. Dan aku percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Tuhan, saat ini kami mohon pengurapan-Mu turun buat kami semua. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan kami roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi, sorgawi. Berikan hati yang lembut ya Tuhan, untuk dapat bisa menerima kebenaran firman-Mu ini. Beri telinga untuk bisa mendengar apa yang sedang Tuhan mau katakan buat kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi. Untuk berdapat ya Tuhan mengajar firman-Mu ini, menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan saudaraku. Hari ini saya ingin melanjutkan saudara khotbah saya yang kemarin, yaitu yang berjudul daripada, saya beri judul adalah kuasa kesembuhan dari perkataan firman Tuhan. Saya percaya saudara ada kuasa dalam firman Tuhan. Nah kemarin kita bahas saudaraku, yaitu tentang yang pertama adalah perhatikanlah perkataanku. Jadi kita harus memperhatikan daripada perkataan firman Tuhan. Yang kedua adalah kemarin kita bahas tentang arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat dari Amsal pasal 4 ayat 21. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah semuanya itu apa? Menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, saya ingin saudara ulang lagi ayat ini saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi yang ketiga, kita harus menaruh perhatian kita, ya saudara, kepada perkataan firman Tuhan. Menaruh perhatian, maksudnya apa saudara? Saya melihat bahwa kata semuanya itu, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Kata semuanya itu di sini adalah perkataan-perkataan firman. Jadi poin yang ketiga yang saya ingin kita melihat bahwa kita ini harus menaruh perhatian dengan seksama kepada perkataan firman Tuhan. Jadi yang kemarin kita bahas tentang telinga. Jadi firman itu bisa masuk lewat apa saudara? Pintu gerbang telinga. Oleh karena itu Yesus berkata, perhatikan ya kan apa yang kamu dengarkan. Tidak semua perkataan saudara harus pikirkan perkataan dan simpan di dalam hati. Tapi Tuhan mau tekankan bahwa kalau kita bisa ya kan mendengarkan perkataan firman Tuhan, saudaraku memikirkannya bahkan sampai disimpan dalam lubuk hati, maka firman itu akan bekerja untuk mendatangkan apa? Kesembuhan buat setiap kita, pemulihan buat setiap kita. Katakan amin. Nah, kemarin kita bahas tentang mendengarkan firman, ya saudaraku, dikatakan arahkanlah telingamu. Apa arti mengarahkan telinga? Saudara, kita punya telinga dua. Ya, telinga dua. Tuhan mau dua-duanya diarahkan untuk mendengarkan firman. Yang artinya jangan sampai telinga kanan dengar firman, telinga kiri dengar saudara apa? Perkataan-perkataan yang berasal dari apa? Tradisi nenek moyang. Perkataan dari orang pinter, dukun-dukun, dari filsafat dunia. Jadinya kita bingung. Firman itu nggak masuk dalam hati kita. Kemarin kita bahas. Kalau saudara belum mengikutinya, saudara bisa ikut saudaraku ya, menara doa yang kemarin. Nah hari ini saudaraku, Tuhan bilang, janganlah firman Tuhan itu menjauh dari matamu. Saudaraku Kristus. Tuhan apa artinya di sini saudaraku? Kita juga punya dua buah mata, kanan dan kiri. Kalau dua mata kita satukan saudara, ya kan? Kalau kita bisa menyatukan pandangan mata kita,
maka kita dapat memperoleh satu gambaran yang jelas. Dua-duanya lihat satu fokus. Saudaraku, itu arahnya ke sana. Jika kita punya mata yang normal, tetapi kita tidak nyatukan mata kita, yang kanan lihat begitu, yang kiri lihat ke sana. Saudaraku, maka kita tidak akan mendapatkan satu pandangan yang jelas, akhirnya jadi blur. Ada sering waktu masih kecil saya suka bikin mata saya tuh bikin apa namanya? Orang Jakarta bilang dibuat jereng. Saudara bisa nggak matanya dijerengin gitu, saudara? Kalau jereng jadi nggak bisa fokus, lihatnya jadi kabur, saudara. Dan itu bisa kepala juga pusing. Secara rohani, saudaraku Kristus, banyak juga kita tidak menaruh perhatian dengan seksama, fokus kepada apa? Pada perkataan firman Tuhan. Sehingga penglihatan kita, saudara, mengenai perkara-perkara rohani, itu menjadi kabur, menjadi buram. Saudara, kita jadi nggak bisa lihat perkara-perkara yang rohani. Makanya Paulus dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya dia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Mata hatimu terang. Supaya kamu bisa melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu. Nah ini dia saudaraku, itu artinya apa? Ini bisa melihat dalam mata, bukan cuma sekedar melihat dengan mata jasmani. Kalau kita tutup mata, kita bisa melihat janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Bukan yang kita lihat tentang perkara yang duniawi, kekhawatiran, takuan dan yang lain, dan juga firman. Nah Tuhan Yesus saudara dalam Lukas 11 ayat 34 berkata saudara tentang mata. Ya, tentang mata. Kalau di Amsal pasal 4, kalau mata kita tidak jauh dari firman, maka firman itu akan berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita, memulihkan daripada keadaan kita. Nah, Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 34 mengatakan begini, matamu adalah apa? Pelita tubuhmu. Jadi pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ada kata terang, ada kata gelap. Karena dikatakan bahwa mata ini pelita tubuh. Kalau mata kita baik, apa arti kata mata kita baik? Saudara, dalam terjemahan yang lain, kata mata yang baik itu bicara tentang jika kamu punya mata yang tunggal, single, ya kan? When thine eye is single, ya kalau kamu punya mata yang tunggal, artinya apa? Kita tidak memandang kedua arah yang berbeda, saudaraku, tetapi kita bisa tertuju, mata kita tertuju ke satu sasaran, sehingga memperoleh satu gambaran saja. Dengan baik saudara, maka teranglah seluruh tubuhmu, kata Tuhan. Ya, kalau kita bisa menaruh fokus perhatian kepada firman Tuhan saja, maka teranglah seluruh tubuhmu. Saya percaya saudara, di dalam sebuah tubuh yang bermandikan cahaya terang, tidak ada tempat untuk sakit penyakit. Saya juga percaya bahwa terang tidak dapat tinggal dalam kegelapan. Penyakit itu saudara, atau kuman-kuman itu ada di dalam kegelapan. Saudara pernah baca satu artikel enggak tentang virus COVID-19? Dia tuh suka di tempat yang dingin dan gelap. Yang lembab, gelap, dan dingin. Saudara, itu tempatnya virus atau bakteri. Itu tempatnya sakit penyakit. Ya saudaraku, ya kan? Sedangkan kesehatan itu ada di dalam terang. Makanya Maleakhi 4 ayat 2 saudara. Ini firman Tuhan yang berkata saudaraku Yesus. Ini sesuai semua. Jadi saya percaya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak perlu mendukung daripada kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ilmu pengetahuan apapun. Justru saudaraku, ya kan, Alkitab inilah saudara
yang menjelaskan daripada semua ilmu pengetahuan. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang, saudara, untuk mendukung nih Alkitab, ya kan? Dia harus pakai teori-teori ilmu pikiran manusia. Itu enggak. Saudara di sini, ya, saya mau kasih tahu, ya kan? Ya menurut penelitian memang penyakit itu ada di tempat gelap, kuman itu ada di tempat gelap. Yang namanya kesehatan, saudara, kesembuhan itu ada di dalam terang. Saudara sini. Maleakhi 4 ayat 2 katakan, tetapi kamu yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit apa? Surya. Surya itu apa? Matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Coba saudara lihat ini. Di alam jasmani, matahari itu merupakan sumber terang. Matahari adalah sumber terang. Kalau matahari terbit, saudara, ada dua hal yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Oleh dua cahaya terangnya. Apa saudara? Di sini kan kebenaran dan kesembuhan. Nah, kebenaran dan kesembuhan ini adalah produk yang dihasilkan oleh terang. Kebaliknya kan ya saudaraku, ya kan, merupakan hasil dari kegelapan. Kebalikan dari kebenaran adalah apa? Dosa. Kebalikan dari kesembuhan adalah keadaan sakit penyakit. Jadi dosa dan penyakit adalah pekerjaan kegelapan. Tetapi kebenaran dan kesembuhan merupakan pekerjaan terang. Katakan amin saudara. Jadi saudara, jadi kalau saudara bisa berjemur di matahari, kadang-kadang orang kan takut hitam. Saudaraku, kalau saya bisa berjemur, justru disitulah ada apa saudara? Ada kesehatan, sehat di situ. Vitamin D katanya saudaraku. Orang-orang yang kekurangan vitamin D karena kurang berjemur katanya matahari. Ini sesuai banget dengan teori. Maka Tuhan bilang begini, jika matamu baik, fokus kepada firman, ya kan? Firman ini akan terang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mata adalah pelita tubuh. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Jadi Amsal pasal 4, hari ini tema kita adalah gini. Jadi firman Tuhan tuh bisa masuk lewat telinga. Dengan apa yang kita dengar, bagaimana cara kita mendengar. Saudara, itu kita bahas kemarin. Ya, oleh karena itu Tuhan bilang, kalau saya berfirman, kalau saya berbicara, sikap kamu ini harus kamu perhatikan. Kesungguhan kamu untuk mendengarkan. Nah, kemampuan kita memiliki pendengaran yang menyebabkan kita bisa punya iman. Pendengaran, kemampuan, kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya. Jadi dimulai dari apa saudaraku? Kalau matamu baik, fokus tidak mendua, seluruh tubuhmu akan bermandikan cahaya dan dipenuhi kebenaran dan kesembuhan. Itu artinya kalau Yesus mau bicara. Jadi semuanya tergantung daripada kondisi mata kita. Saya coba cek saudaraku arti kata baik. Ya, di dalam kitab Lukas ini saudara, dalam bahasa Yunaninya, kata baik ini diterjemahkan dengan kata haplois. Yang artinya apa? Sederhana atau apa? Tulus. Sederhana atau tulus. Artinya begini. Tuhan mau bilang gini. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu, pandangan matamu sederhana dan tulus terhadap firman Tuhan. Kalau kamu baca firman, kalau kamu dengar firman, ya kan? Dengan hati yang tulus kamu bisa nerima. Dengan sederhana, ya kan? Tidak ada prasangka-prasangka, tidak ada konsep-konsep lama kamu tinggalkan. Kok, ya kan? Prasangka-prasangka kamu buang. Maka firman itu akan masuk ke dalam loh hatimu, lubuk hatimu. Yang percaya katakan amin. Kita udah bahas bahwa pentingnya firman harus masuk ke dalam hati. Lewat telinga, hari ini kita lewat. Jadi firman ini bisa masuk ke dalam hati kita. Lewat mata, caranya dengan apa?
dengan kesederhanaan, dengan ketulusan hati. Hal yang menyulitkan seseorang untuk bersikap sederhana dan tulus adalah terhadap firman. Karena dia ngandalkan apa? Kepintaran otaknya. Dan apa? Sikap pandai mencari apa? Alasan atau berdalih. Mau disuruh apa aja saudaraku. Saya lihat banyak orang-orang kalau firman suruh gini-gini. Kalau orang itu udah banyak dalihnya. Udah ngerasa udah paling pinter sendiri. Saudaraku, tapi tidak berkata ya. Tidak pernah berkata ya sama firman. Maka ini yang membuat saudara, firman itu jauh dari matanya. Jadi dengan kata lain saya mau berkata begini. Kalau mata kita sederhana dan tulus. Kita gak sok pinter. Kita gak suka bantahan. Ya kan? Kita gak sok kayak keren banget ngutip kata si ini, kata pakar ini. Tetapi mata yang baik itu, mata yang sederhana tulus adalah gini. Saya pokoknya acuannya adalah hanya perkataan firman. Maka kita punya peluang yang lebih besar untuk bisa mendekati Tuhan. Saya pernah baca buku saudara, ya, kisah tentang seorang hamba Tuhan yang namanya Smith Wigglesworth. Jadi katanya pada waktu umur berapa ya, dia baru bisa baca tulis. Dia sebenarnya tukang ledeng, saudara, yang buta huruf. Waktu dia bertobat, percaya Yesus, dia mulai belajar membaca. Saudara, pelajaran membaca dia itu belajar apa saudara bacanya? Alkitab. Itu di dalam buku itu dituliskan, diceritain bahwa Smith Wigglesworth, dia bacaan dia gak baca surat kabar. Dia gak baca yang lain-lain saudara. Dia cuman baca Alkitab saja. Dia sangat percaya sama firman. Apa yang dikatakan firman, itulah yang dia katakan, itulah yang dia lakukan. Saudara tahu gak dampaknya apa saudara Kristus? Memang benar ya saudaraku. Orang yang sederhana, mantan buta huruf, bacanya juga masih nggak begitu lancar, pengetahuannya sangat terbatas, tapi kekuatan dia adalah dia benar-benar punya mata yang baik. Wah, pelayanannya Smith Wigglesworth, saudara, kalau saudara tahu cerita sejarahnya, ya kan, pelayanan adalah pelayanan kesembuhan. Orang-orang sakit sudah didoakan sembuh. Bahkan saudara, orang mati, saudara yang sudah jadi mayat, dia datang, dia berdoa. Berapa banyak orang yang sudah mati didoakan dan hidup kembali. Satu pegangan dia cuman Alkitab, firman Tuhan. Firman kata apa, itu yang dia percaya. Saudaraku, jadi di zaman modern seperti ini, kayaknya Tuhan lagi mau cari nih orang-orang seperti itu. Saudaraku Kristus, ini Tuhan cari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tulus, tidak cari sensasi untuk dilihat dan nampak, menimbulkan kesan keren, hebat, pinter, wah dan lain sebagainya. Tuhan cari orang-orang yang model seperti Smith Wigglesworth hari-hari ini. Saudara, saya percaya, saudaraku, bahkan ada satu kata-kata dari dia bilang gini, kesederhanaan adalah benteng daripada orang Kristen, dia bilang. Kesederhanaan adalah benteng orang Kristen. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, kalau pandangan hidupmu sederhana dan tulus, melihat firman, menangkap firman, menyambut firman, menerima firman, maka firman itu akan masuk ke dalam lubuk hatimu. Setiap firman yang masuk dalam lubuk hati, firman itu akan bekerja. Menghasilkan apa? Mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudaraku. Ini yang diinikan saudaraku, bukan yang lain. Makanya saudara yang kasih Kristus, saya mulai tersadar khotbah-khotbah saya, ya kan, setelah saya perenungkan, saya pelajari. Memang bisa saudaraku, ya kan? Ya kan, saya nangkapnya gini. Udahlah, nggak usah kutip lah kata-kata para pakar teologi lah, pakar apalah, kata-kata motivasi lah segala macam. Tuhan bilang
itu gak akan nambah iman. Kalau kamu khotbah aja firman Tuhan yang murni, hanya firman yang bisa menimbulkan iman. Karena iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Hal apapun yang mengalihkan perhatian kita terlalu lama dari firman, pada akhirnya tidak akan membangun daripada iman. Ya kata-kata lelucon lah, kata-kata apa segala macam. Saat ini yang kita butuhkan. Makanya Rasul Paulus berkata begini, saudaraku. Ya kan? Tentang suatu kesederhanaan. Kadang-kadang sederhana itu dianggap bodoh. Pemikiran yang sederhana, hanya sesuai firman, itu bodoh. Ya, orang bilang bodoh. Saudaraku. Tetapi saudara, Paulus dia tulis 2 ayat. Saya ingin bagikan pada saudara hari ini. Coba kita buka 1 Korintus 1 ayat 25. 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara Kristus, apa sih yang lemah? Apa sih yang bodoh? Pada waktu pandangan, pemikiran, budaya manusia pada waktu zaman Rasul Paulus, yaitu apa? Pemikiran tentang salib Kristus. Jadi salib Kristus adalah hal yang paling lemah, paling bodoh menurut pemikiran dan kebudayaan manusia pada waktu zaman Rasul Paulus. Tetapi justru saudara, dari kelemahan salib timbul yang namanya kekuatan dan kuasa Allah. Katakan amin saudara, dari kebodohan salib itulah datang hikmat Allah yang tidak terduga di dalamnya. Contohnya apa saudara? Contoh kehidupan Smith Wigglesworth inilah saudara. Dia taunya salib Kristus. Dia taunya salib Kristus. Itulah yang dia bicarakan, Injil, Alkitab sepenuhnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Dampak daripada pelayanannya hal yang luar biasa. Ibu bapak saudara Kristus, ya kan? Kita lihat lagi dalam 1 Korintus 3:18. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Apa arti kata-kata ini? Kata-katanya kayaknya berat deh, susah ya dimengerti. Artinya gini saudara, antara kita manusia ya dan hikmat Tuhan, antara kita dengan hikmat Tuhan, itu ada satu lembah sebenarnya saudara. Lembah ini namanya apa? Kerendahan hati. Saudara, kita harus lalui untuk kita bisa mendapatkan hikmat Allah yang begitu tinggi. Kalau kita dapat hikmat Allah, saya percaya seberat apapun kesulitan, pasti kita tahu apa solusinya. Katakan amin saudara, karena hikmat inilah yang membuat saudara dan saya berhasil. Kita bisa ngerti kehendak Allah, kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, kita bisa memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Itu dimulai dari apa? Hikmat. Hikmat itu berarti apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati dalam hal apa? Mau menyambut firman, mau menerima perkataan firman, bukan cuma mau menerima, sampai ke lubuk hati kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, katakan amin. Itu yang ketiga. Yang ketiga jangan jauh. Artinya sederhana, tulus, rendah hati dalam menyambut firman. Jadi saudara, yang keempat di sini katakan simpanlah firman itu di dalam lubuk hati Anda. Kita harus menyimpan perkataan firman itu di mana? Di lubuk hati. Memang untuk bisa sampai lubuk hati, saudara harus masuk dalam pikiran dulu. Pikiran baru ke sana. Untuk mindahin dari pikiran ke sini, saudara perlu apa? Kata-kata diucapkan. Jadi firman itu masuk dari 2 pintu, saudaraku. Jadi prinsip-prinsip yang berlaku bagi seorang agar dapat mengajar, mendidik dengan baik adalah melalui prinsip. Ada 2 prinsip pintu gerbang. Pertama, pintu gerbang telinga dan pintu gerbang mata. Jadi ini ilmu pedagogik saudara, ilmu mengajar sebenarnya saudaraku. Ya, dikatakan begini, untuk memasuki kepribadian seorang anak, ya, seorang guru harus bisa memanfaatkan setiap pintu gerbang yang terbuka. Pintu gerbang ada 2, telinga dan mata. Tidaklah cukup bagi anak-anak untuk sekedar mendengar apa yang diajarkan.
anak-anak ini juga perlu melihat, saudaraku. Jadi bukan cuma dengar apa yang diajarkan oleh guru, tapi dia harus melihat, saudaraku. Tapi langkah selanjutnya adalah anak-anak tidak hanya perlu mendengar dan melihat, tapi juga harus dilibatkan dengan melakukan sesuatu. Jadi untuk bisa sampai masukin ke pribadi si anak bisa mengerti benar apa yang diajarkan dan bisa mengubah gaya hidup dia, kepribadian dia, karakter dia. Saudara perhatikan sini, ya kan? Dia harus mendengar, dia harus melihat, dan dia harus melakukannya. Nah, saya bersyukur saudara, jauh lebih dahulu daripada pakar-pakar pendidikan modern. 3000 tahun sebelumnya Tuhan sudah menulis akan hal ini di dalam kitab Amsal. Tuhan berkata kepada saudara, arahkanlah telingamu, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi firman Tuhan itu masuk lewat 2 pintu gerbang, yaitu apa saudara? Telinga dengarkan baik supaya masuk, dan dari mata. Ya saudara Yesus, ya kan? Firman itu, saudaraku, sekali lagi saya bilang, kalau dia sampai ke dalam lubuk hati, maka firman itu akan menggenapi daripada janjinya. Tapi kalau firman tidak masuk sampai lubuk hati, maka firman tidak akan terlihat manfaatnya. Seperti beberapa jenis obat. Obat itu harus masuk ke dalam peredaran darah lebih dahulu, barulah obat itu akan mancur. Saudara, makanya kalau vitamin atau apa, kalau disuntikan langsung ke pembuluh darah, saudara, itu vitamin itu lebih cepat bereaksinya, saudara Kristus ya. Nah, gitu juga saudaraku dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hanya akan mancur, saudaraku, apabila benar-benar masuk dalam hati kita. Ada 3 langkah pertama yang bertujuan. 3 langkah pertama adalah tujuannya untuk supaya apa? Supaya firman Tuhan bisa sampai ke hati kita. Tempat firman Tuhan itu bekerja sesuai dengan janji Tuhan. Yaitu apa? Di hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jadi saudara, firman Tuhan ini harus ada di hati kita. Saudaraku, perkataan firman itu harus sampai ke lubuk hati kita. Dan simpan itu. Saudaraku, makanya kalau kita baca ayat berikutnya dari Amsal pasal 4, ayat 23, itu berkata begini saudaraku. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, apa yang ada di hati kita, itu akan menentukan segala sesuatu yang akan kita alami dalam hidup kita. Jika hal yang ada di hati kita itu benar, kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan beres. Tapi jika hal yang ada di hati kita itu salah, maka kehidupan kita pun akan kurang beres. Yang menentukan arah hidup kita atau nasib kita adalah apa yang ada di hati kita. Saudara, saya ulangi, yang menentukan arah hidup kita, nasib dan masa depan kita adalah apa yang ada di hati kita. Bukan yang ada di kantong kita saja, saudara. Tapi yang menentukan adalah yang ada di hati kita.
pada waktu ibadah hari Minggu, Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan ini. Iblis atau musuh itu berusaha untuk mengalihkan fokus kita, perhatian kita, saudaraku, supaya kita meragukan Tuhan, meragukan daripada janji Tuhan, firman Tuhan, supaya kita kehilangan segala berkat yang Tuhan janjikan. Perhatikan gini saudaraku, kalau musuh bisa mengalihkan fokus perhatian kita, yang ya kan, dari kita harusnya dengar firman pakai telinga kita, saudaraku, telinga kanan dengar firman, telinga kiri kita akan dengar yang lain. Maka apa yang terjadi saudaraku, kalau dia bisa ambil perhatian kita atau mata kita, harusnya dua mata ini tertuju kepada firman, pandangan kita kepada pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Tapi mata yang satu lihat ini, lihat firman, satu lagi lihat yang lain, dunia. Saudara, kalau iblis bisa ambil perhatian kita, dia bisa ambil yang namanya, dia bisa mengubah apa? Visi kita. Visi kita. Ya kan saudara? Kalau dia bisa ambil visi kita, visi saudara apa? Seharusnya visi kita itu apa? Visi kita adalah melakukan segenap kehendak Tuhan. Itu secara umur dan secara globalnya, saudara. Secara kualitatif. Ya kan? Untuk bisa tahu yang namanya kehendak Allah, kita harus mendengarkan perkataan firman Allah. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Saudara, saya bisa berkenan kepada Allah kalau kita melakukan kehendak Allah. Waktu kita lakukan kehendak Allah, kita disebut sebagai orang yang mempunyai iman atau beriman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hati Allah. Visi kita harusnya apa? Aku ingin melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu setiap hari aku buka telingaku dua. Telingaku yang kanan, telingaku yang kiri. Aku dengarkan firman. Setiap pagi aku mempertajam pendengaranku kiri dan kanan untuk mendengar firman-Ku. Kedua mataku akan arahkan ke firman. Ya kan? Itu visi. Kalau musuh bisa mendapatkan visi kita, sudah bukan firman lagi. Tapi tentang dirimu, tentang kesenanganmu, tentang kita semua. Saudaraku, kalau dia bisa ambil visi kita, dia akan ubah keinginan kita. Keinginan kita bukan lagi cari firman, cari Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tapi untuk melakukan kehendak kita sendiri. Itu kalau dia bisa mendapatkan keinginan kita, dia akan mengubah ibadah atau penyembahan kita. Kita singkirkan itu. Saudara Kristus, ini perhatian. Makanya itu penting saudara, perhatian kita. Kalau kita udah punya perhatian, aku mau melayani. Ini perhatian aku. Jadi kita bisa tentukan kira-kira itu apa. Saudara Kristus, kalau dia bisa ambil ibadah kita, penyembahan kita, apa yang terjadi saudara? Dia bisa mengubah apa yang ada di hati kita. Kalau iblis bisa ubah apa yang hati kita, dia ubah apa? Bukan lagi firman saudaraku. Tentang diri kita. Tentang popularitas lah, tentang keserakahan lah, tentang kesenangan. Semua tentang dunia. Saudaraku, akhirnya binasa. Hari ini saya ingin beritahu kenapa saudara penting kuasa kesembuhan dari perkataan firman Tuhan. Kita butuh yang namanya firman. Setiap hari biasakan untuk baca firman. Sampai waktu kita baca, kita punya pendengaran. Kemarin kita sudah bahas tentang pendengaran. Pendengaran, iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saya sudah ngomong, tidak semua orang Kristen baca Alkitab punya pendengaran. Tidak semua orang Kristen dengar khotbah punya pendengaran. Setiap orang yang bisa punya pendengaran, pasti dia punya iman. Orang yang punya iman itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, dia tenang. Dia tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia percaya ada Tuhan yang akan melindungi dia, memelihara dia, menyembuhkan dia, menolong dia. Katakan amin saudara. Tapi orang yang tidak punya pendengaran, dia tidak akan punya iman.
Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, reaksinya percis dengan orang dunia yang tidak punya iman. Saya berdoa saudaraku, nah ini yang dimulai dari apa? Semua kembali kepada firman. Kalau saudara bisa menaruh perhatian hidup, perhatian saya adalah ini firman. Bukan pelayanan, bukan segala macam. Kalau saudara bisa perhatikan firman, akhirnya firman menjadi milik saudara yang ada di hati, tersimpan di hati. Dari situlah akan terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan terpancar dari firman Allah. Saudaraku, hati yang ada firman, itulah yang akan memancarkan kehidupan. Makanya Tuhan mau berkata, supaya perkataan-perkataan firmanku benar-benar mancur. Menyembuhkan sakit penyakitmu, memulihkan keuanganmu, memulihkan hubunganmu, ya kan, memulihkan daripada hidupmu. Perhatikan ini, ya kan, firman itu harus masuk ke dalam hatimu. Dan kamu harus terus simpan di situ. Letakkan di dalam lubuk hatimu. Bukan di pinggirnya, melainkan di tengah-tengah hatimu. Hendaklah perkataan firman Tuhan selalu berada di pusat kehidupanmu. Di dalam kepribadianmu. Maka firman itu akan mempengaruhi seluruh jalan daripada hidupmu. Katakan amin. Saudara, seperti saya ingin dorong saudara, ya kan, yang setia hadir di menara doa hari ini. Ya, pesan ini, saudaraku, ini sangat penting buat saudara dengar. Firman Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Saya adalah saksi dari hidup ini. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi perkataan firman Tuhan ini dapat bekerja dan menembus segala-galanya. Firman Tuhan sanggup menembus ke tempat-tempat yang tidak bisa ditembus oleh hal yang lain. Kita bisa bayangkan pisau operasi seorang dokter ahli bedah yang demikian tajam sehingga dapat masuk sebegitu dalamnya pada bagian tubuh manusia yang hendak dibedah. Tetapi firman Tuhan itu bisa menembus bahkan sampai ke dalam alam roh, saudara. Firman Tuhan dapat memisahkan antara jiwa dan roh. Saudaraku, ya kan, yang selama ini melekat itu bisa dipisahkan. Saudara saya, ya kan, kita membedakan bagian yang paling dalam dari kepribadian manusia. Hal-hal yang terdapat dalam diri kita yang kita sendiri tidak dapat mengerti, itu disingkapkan oleh firman Tuhan kepada kita. Kadang kita tidak tahu, saudaraku. Lalu firman akan buka, iya ya, aku tuh gini, aku sedang begini, aku ngalamin ini, aku butuh untuk disembuhkan, dipulihkan yang ini. Itu firman. Firman Allah yang berbicara kepada kita. Yang percaya katakan amin. Firman Allah bisa memisahkan antara sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia menyentuh bidang rohani maupun jasmani. Tidak ada bidang yang tidak terjangkau oleh firman Tuhan. Seandainya kita mempunyai penyakit yang berhubungan dengan tulang atau sumsum, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa mungkin tidak ada obat buatan manusia atau alat benda yang dapat menjangkaunya. Tetapi firman Tuhan dapat masuk ke situ juga jika kita memiliki masalah tertentu dalam kepribadian, masalah kejiwaan, stres, depresi, penyakit jiwa yang manapun. Mungkin dokter, psikiater, ahli jiwa sudah angkat tangan. Saya mau katakan pada saudara, perkataan firman Tuhan dapat sampai ke bagian itu juga. Perkataan firman Tuhan sanggup menembus kemana-mana. Oleh karena itu saudaraku, pertahanan kita, kekuatan kita adalah ketika saudara bisa masukkan firman sampai ke dalam lubuk hati dan simpan itu. Saya percaya saudaraku, firman ini akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita dan memulihkan seutuhnya dari kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Saya rindu saudara dan saya adalah orang-orang yang dikuasai oleh perkataan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan inilah yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Yang percaya katakan amin.
Saya berdoa biar saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, aku bersyukur Tuhan. Engkau hadir dalam pemberitaan firman ini. Biar firman-Mu menembus, ya Tuhan, bagian hidup kami yang paling dalam. Bahkan cerita hati kami ya Tuhan. Kesedihan anak-anak-Mu. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Bahkan kegelapan yang paling gelap dalam hidup kami, yang menjadi ketakutan kami, kecemasan kami, rasa malu, rasa berdosa, rasa bersalah, penyesalan, yang kami semua tidak tahu bisa tembus. Biarlah firman menembus itu, menerangi itu. Ketika ada terang ya Tuhan, dikucur daripada tubuh kami, di situ akan ada kebenaran, di situ akan ada kesembuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah setiap kami dengan kebenaran firman ini Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan seutuhnya kehidupan kami, kepribadian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini ya Tuhan akan memberkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan makan perjamuan kudus saudara. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Putramu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.